Teman-teman, mungkin banyak di antara kita yang berpikiran bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya itu seumur hidup ya. Jadi ada ungkapan katanya kalau orang tua buat apa sih selain misalnya kita cari kerja, cari uang apa segala macam selain buat anak. Saya dari dulu berpikiran enggak, karena semua itu ada batasnya. Saya makasih banget atas sharingnya Ian di Pennsylvania, katakanlah beliau di Amerika, di negara maju ya. Anggaplah beliau di negara maju dan kita adalah negara dunia ketiga. Kalau teman-teman nggak terima dibilang bahwa kita Indonesia itu negara dunia ketiga, sama saya juga nggak terima. Saya pengennya Indonesia itu negara maju, tapi kan kita sedang berusaha untuk menuju ke arah itu gitu. Nah, salah satunya adalah kita dengan terus meningkatkan mindset cara berpikir kita sehingga kita bisa, ya mudah-mudahan kalau rencananya katanya 2045 kita bisa jadi negara maju setara dengan negara lain. Ya mudah-mudahan, dan kita dukung itu gitu ya. Saya men-sharingkan bagaimana cara kita ngurus keluarga, bagaimana cara pandang kita suami, sudut pandang istri, bisa cek di video-video saya, dan niatnya adalah untuk kebaikan bersama gitu. Saya tidak ada mengatakan bahwa pendapat saya benar, namanya pendapat manusia itu semua ada salahnya. Kebenaran manusia itu sifatnya relatif, hanya kebenaran Tuhan lah yang absolut. Nah, mengenai batasan tanggung jawab orang tua terhadap anak, kita bahas di video ini. Kita mulai ya teman-teman ya. Pada dasarnya, baik di negara maju ataupun di kita, di negara berkembang, dasarnya sama. Tanggung jawab anak itu ada di orang tua gitu, ada di orang tua. Jadi orang tua itu punya kewajiban untuk mengurus anak dari dia masih kecil sampai dia dewasa gitu. Jadi biasanya ketika kita ngurus anak kan disekolahkan gitu sampai dia mungkin bisa survive dan bekerja untuk mendapatkan penghidupan yang layak begitu. Perbedaannya adalah mungkin kalau di negara maju, teman-teman tolong cek videonya Ian. Kalau di negara maju itu sekolah itu dari kecil, dari TK, SD, SMP sampai SMA itu gratis. Kita pun sudah begitu kan, dari dulu kita wajib belajar itu 9 sampai 12 tahun gitu kan. Jadi 9 sampai 12 tahun mungkin umur SMP itu kita wajib. Cuman wajibnya mereka kalau di negara maju itu ketika negara mewajibkan untuk sekolah, maka semua udah free, udah gratis gitu. Kalau di kita kalaupun kita gratis tetap aja bayar, ada aja bayarannya. Misalnya udah sekolah kita gratis ya, gurunya mewajibkan kursusnya harus bayar gitu segala macam gitu. Mungkin itu penyimpangannya gitu, tapi itulah perbedaannya. Walaupun pada dasarnya tanggung jawab itu tetap ada di orang tua gitu. Nah, perbedaannya bagaimana ketika misalnya orang tua tidak mampu menyekolahkan anak, tidak mampu menghidupi anak gitu. Kalau di negara maju itu negara men-take over, mengambil hak untuk pengasuhan anak itu negara, departemen sosial, dinas sosial lah. Kalau di kita dinas sosial tuh yang ngambil. Misalnya anak ini ditelantarkan, tidak dikasih biaya sekolah, nggak diongkosin, nggak segala macam, itu negara itu men-take over melalui dinas sosial. Nanti dinas sosial yang membiayai anaknya gitu. Kalau di kita sampai sekarang itu orang tua mau nyekolahin enggak kan belum ada gitu, belum ada intervensi dari pemerintah, campur tangan pemerintah supaya anak-anak kita bisa sekolah gitu, belum kan sampai sejauh itu gitu. Kemudian perbedaannya ketika misalnya orang tua itu tidak bisa menghukum anak dengan misalnya mukul apa segala macam. Ian cerita, tolong cek deh videonya Ian cerita kalau misalnya tetangga ada yang usil ngelihat orang tua yang mukul anak sama segala macam, dia bisa melaporkan langsung ke polisi, 5 menit polisi datang dan hak asuh anak bisa langsung di take over oleh pemerintah begitu. Kalau kita mungkin sampai sekarang belum bagian itu gitu, belum gitu. Terus tetap ada batasnya. Jadi batasnya kewajiban orang tua untuk menyekolahkan anak dan mengasuh anak itu sampai dewasa. Dewasa itu berapa? Kalau di Ian di Amerika tuh 18 tahun. Kalau di kita di Indonesia itu sebenarnya anak itu dianggap sudah dewasa ketika dia sudah pernah menikah atau sudah 17 tahun, mana aja yang duluan gitu. Misal dia udah baru 15 tahun tapi udah nikah, maka dia udah dianggap udah dewasa gitu. Dia udah bukan tanggung jawab orang tua lagi. Teman-teman jangan berpikiran bahwa enggak lah tanggung jawab itu seumur hidup, enggak. Tolong bedakan aturan hukum dan budaya. Budaya itu beda. Budaya itu kebiasaan orang.
kebiasaan orang itu nggak ada dasarnya. Misalnya ketika kita ada kewajiban, katakanlah kewajiban ngurus anak sampai dewasa itu 17 tahun. Ketika misalnya ada kelainan orang tua, maka kalau di negara maju kan men-take over. Kalau di kita anak tuh ngelawan ke orang tua setelah misalnya 18 tahun dan kita masih berupaya mengintervensi, maka kita bisa kena hukuman gitu. Kalau anak-anak itu masih di bawah 17 tahun, dia misalnya ada kenakalan anak-anak, kenakalan remaja, itu sifatnya masih belum tanggung jawab dia gitu. Beda banget kalau dia sudah dewasa, artinya sudah 17 tahun gitu. Jadi tidak benar kalau tanggung jawab orang tua itu seumur hidup. Enggak, manusia itu semua, Anda, saya, ada batasannya. Kita tuh hanya mampu ngurus anak itu sampai dia dewasa. Setelah dewasa itu dia bukan urusan kita lagi, udah tanggung jawab dia. Ian pun mencontohkan anaknya sendiri, anak beliau sendiri, ketika beliau anaknya kuliah, kemudian anaknya nggak mau ngasih transkrip nilainya, Ian bisa milih, kamu kalau nggak ngasih transkrip nilainya ke saya kan ngebiayain kamu, saya stop biayanya, dan di stop beneran nggak masalah gitu. Di kita selama ini kan ada nggak orang tua yang misalnya tidak menyekolahkan anaknya di umur SMP gitu, kemudian kena hukuman sampai di penjara atau kena penalti? Ada nggak? Saya belum pernah nemu gitu. Jadi di kita mungkin masih bias, masih belum jelas. Kalau mereka udah jelas gitu. Jadi dalam hal ini saya juga, kalau saya mempraktekkan sih ke anak-anak saya ketika lulus SMA dulu, anak saya yang 2 itu uang itu saya transfer ke mereka langsung full. Kamu sampai lulus kuliah butuh berapa? Sekian Pak gitu. Kamu saya transfer. Walaupun pada prakteknya uangnya habis, dia kan punya kemampuan untuk mengelola uang, dan dia tahu gitu bahwa ngurus uang itu susah, dan ketika dia kesulitan, dia tetap aja orang tua, kita sebagai orang tua ada kasih sayang kepada anak kan, kita bantuin gitu sampai selesai kuliahnya gitu. Tapi sebenarnya udah bukan kewajiban lagi, ketika dia udah di atas 17 tahun itu bukan tanggung jawab kita lagi gitu. Untuk pembukaannya tentang batasan tanggung jawab anak kepada tanggung jawab orang tua terhadap anak gitu, saya sampaikan itu supaya untuk membuka wawasan teman-teman, dan silahkan tuliskan dalam komentar menurut pengalaman Anda seperti apa. Apakah orang tua memang seumur hidup sampai dia kawin gitu? Kalau menurut saya enggak, itu budaya, bukan aturan hukum. Karena kalau aturan hukum itu merujuknya ke kitab undang-undang hukum acara perdata. Tanggung jawab orang tua itu sampai anak dewasa itu 17 tahun atau sudah pernah menikah. Begitu teman-teman ya, saya sampaikan. Izin saya menerbangin kuat saya. Teman-teman jangan sungkan, kalau mau diskusi apa segala macam, monggo tuliskan dalam komentar. Terima kasih teman-teman, jaga kesehatan. Awesome. Crack it.